Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita kembali belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Silakan siapkan buku kalian halaman 18. Semoga video pembelajaran kali ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Pada kegiatan Ayo Belajar, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah dongeng. Dongeng adalah cerita tentang suatu hal secara fiksi atau tidak nyata. Unsur-unsur dalam sebuah dongeng membuat ceritanya semakin menarik. Unsur tersebut terdiri atas dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Kita akan mempelajari unsur intrinsik. Dalam sebuah dongeng, unsur intrinsik merupakan unsur yang terdapat dalam dongeng itu sendiri, seperti tema, tokoh, alur, latar, amanat, dan sudut pandang. Tema adalah nyawa dari setiap dongeng yang menentukan konflik dan menjadi ide dasar pengembangan dari isi dongeng. Contoh tema pendidikan, persahabatan, dan lain-lain. Unsur yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pemain atau orang yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada dalam cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau sifat yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang jahat, rajin, ada yang malas, dan sebagainya. Tokoh dalam dongeng berupa manusia atau binatang. Dalam dongeng ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pokok cerita, sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang membantu tokoh utama untuk membangun cerita. Unsur yang ketiga adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Alur dibagi menjadi 3. 1. Alur maju. 2. Alur mundur. Dan yang ketiga, alur maju mundur. Alur maju yaitu peristiwa yang terjadi sesuai urutan waktu dari hari, bulan, tahun, dan seterusnya. Sedangkan alur mundur itu menceritakan tentang peristiwa yang telah lalu yang dialami oleh tokoh yang bersangkutan. Latar adalah keterangan mengenai ruang atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam dongeng. Ada 3 macam latar. Yang pertama latar tempat, yaitu tempat terjadinya peristiwa. Misalnya di istana, di pantai, di jalan, sungai, di medan perang, dan lain-lain. Latar yang kedua latar waktu, yaitu waktu yang terjadi dalam dongeng. Misal pagi hari, siang hari, sore hari, malam, dan sebagainya. Latar yang ketiga adalah latar suasana, yaitu penjelasan mengenai suasana pada saat peristiwa terjadi, seperti suasana menyenangkan, menyedihkan, ataupun mengharukan. Unsur intrinsik yang kelima, amanat, merupakan pesan dalam cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Biasanya berisi contoh nasihat. Unsur yang keenam adalah sudut pandang, yang merupakan cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh dalam sebuah cerita. Pada halaman 20, kegiatan Ayo Membaca. Bacalah dongeng berikut dengan seksama. Silahkan kalian baca terlebih dahulu dongeng dengan judul Pemuda yang Jujur dan Pedagang yang Korupsi di halaman 20. Selanjutnya kalian selesaikan
soal-soal yang ada di halaman 21. Ayo menjawab. Selamat mengerjakan. Untuk menambah wawasan kalian, silahkan baca halaman 21 dan 22. Ayo belajar dengan judul Makna Nilai dalam Pancasila. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.